Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Latifah, salah satu mahasiswi Perencanaan Wilayah dan Kota tahun 2019 yang akan mempresentasikan hasil akhir laporan studio proses perencanaan dengan isu identifikasi aksesibilitas jalan di kawasan Lampenerut Aceh Besar. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan langsung memulai presentasi ini. Latar belakang dari isu yang saya ambil adalah kawasan Lampenerut yang berada di Kecamatan Darul Imerah ditetapkan sebagai kawasan permukiman pada dokumen rencana tata ruang wilayah dan menjadi salah satu kawasan padat penduduk serta memiliki banyak instansi, baik dari swasta maupun pemerintahan, sehingga memunculkan banyak permasalahan terkait dengan sarana prasarana dan juga aksesibilitas dari transportasi. Masalah ini diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti faktor kondisi jalan dan faktor yang diakibatkan dari tingkah laku manusianya sendiri. Berdasarkan pemaparan latar belakang mengenai isu yang saya angkat, maka permasalahan dapat dirumuskan seperti yang pertama, adakah gangguan aksesibilitas jalan pada kondisi existing di Lampenerut sebagai kawasan yang diteliti? Ya, dan yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kepadatan lalu lintas di kawasan Lampenerut? Mengenai ruang lingkup, tempat dan lokasi studi yang saya identifikasi dan ulas berada di Jalan Utama Soekarno-Hatta, kawasan Pusat Lampenerut, Kecamatan Darul Imerah, Kabupaten Aceh Besar. Lebih tepatnya, kawasan studi yang saya angkat dalam permasalahan ini dapat dilihat pada peta, yaitu pada kawasan yang saya batasi dengan warna biru dan diisi dengan warna hijau. Jadwal penelitian saya dalam menyelesaikan laporan studio proses perencanaan ini terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan yang dimulai dari bulan September hingga bulan November dengan kalkulasi waktu 8 minggu. Yang kedua, tahap pengumpulan data dan tahap pengolahan data dimulai dari bulan November hingga Desember dengan kalkulasi waktu juga 8 minggu. Dan yang ketiga, tahap akhir dimulai dari bulan Desember hingga bulan Januari dengan kalkulasi waktu 5 minggu. Untuk jadwal penelitian secara rinci dapat dilihat pada slide telah tertera tabel dari jadwal penelitian saya dari awal penelitian hingga proses akhir penelitian. Ada desain survei yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang tertera di slide awal. Yang pertama adalah tujuan survei, yaitu untuk mengidentifikasikan efektivitas infrastruktur jalan pada pusat kawasan Lampenerut. Output dari survei ini adalah untuk mengetahui keadaan existing agar dapat digolongkan dan diidentifikasi mengenai kepadatan yang terjadi serta agar dapat mengatasi masalah kepadatan jalan dan kendaraan yang terjadi di kawasan Lampenerut. Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, tujuan surveinya menganalisis dampak peningkatan kepadatan arus lalu lintas terhadap perkembangan wilayah kawasan Lampenerut. Output dari survei ini untuk menjadi salah satu bahan acuan perencanaan tata guna lahan pada kawasan studi agar hal yang menjadi permasalahan saat ini dapat diselesaikan sesuai dengan target dan harapan. Adapun mengenai gambaran umum wilayah dari kawasan studi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai letak geografis dan batas administrasi dari Kecamatan Darul Imerah, tempat lokasi kawasan studi berada. Kecamatan Darul Imerah pada sebelah utara berbatasan dengan Kota Banda Aceh dan Kecamatan Pekanbadak, pada sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Darul Kamal, pada sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loknga dan Kecamatan Pekanbadak, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Inginjaya. Mengenai letak geografis dan batas administrasi dari kawasan studi dapat dilihat lebih dekat seperti yang telah tertera pada slide. Secara lebih dekat dapat kita lihat letak geografis dan batas administrasi dari kawasan penelitian dari isu yang saya angkat. Kawasan penelitian berada pada Jalan Utama Soekarno-Hatta, kawasan Pusat Lampenerut, Kecamatan Darul Imerah, Kabupaten Aceh Besar. Dengan batas administrasi, pada sebelah utara berbatasan dengan Desa Lamcot, pada sebelah selatan berbatasan dengan Daroy Kame dan Desa Kandang, pada sebelah timur berbatasan dengan Desa Lamreng, dan yang terakhir pada bagian barat berbatasan dengan Desa Payaroh dan Desa Lamblang Tring. Selanjutnya mengenai kependudukan atau demografi, yaitu pertumbuhan penduduk di Kecamatan Darul Imerah. Jumlah penduduk Kecamatan Darul Imerah adalah 56.400 jiwa pada tahun 2019 berdasarkan data Badan Pusat Statistik dari data Kecamatan Darul Imerah dalam angka tahun 2020 dengan persebaran jenis kelamin pria sebanyak 28.704 jiwa dan wanita sebanyak 27.696 jiwa.
Semenjak tahun 2015 hingga 2019, Kecamatan Darul Imrah terus mengalami pertambahan dan pertumbuhan penduduk yang tidak terlalu signifikan. Rata-rata pertambahan penduduk setiap tahunnya sebanyak 1.081 jiwa. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk ini dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan perpindahan. Selanjutnya mengenai sarana dan prasarana yang tersebar di seluruh Kecamatan Darul Imrah. Sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Darul Imrah antara lain sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, perhubungan dan komunikasi, ekonomi, dan juga olahraga. Pembahasan selanjutnya mengenai analisis dan pembahasan. Pada bahasan analisis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kondisi aksesibilitas pada existing, yang kedua karakteristik responden dan akumulasi pendapat responden, yang ketiga faktor penyebab kepadatan lalu lintas. Mengenai kondisi aksesibilitas pada existing di Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Tengku Neklam Penerut, berdasarkan hasil observasi di kawasan studi, tersedianya sarana jaringan jalan yang masuk ke dalam kategori jalan kolektor primer, yaitu Jalan Soekarno-Hatta atau biasa disebut dengan Jalan Banda Aceh Lambaru dan Jalan Lokal Tengku Neklam Penerut. Kedua jalan ini memiliki intensitas aksesibilitas yang tinggi dikarenakan berada pada kawasan padat penduduk dan didukung dengan kawasan ini yang berupa kawasan ibu kota dari Kecamatan Darul Imrah, yaitu Lampenerut. Hal itu dapat dilihat pada peta yang tertera pada slide. Dapat dilihat bahwa pada peta persebaran titik kepadatan pada pagi hari, bahwa kepadatan yang terjadi pada pukul 7 hingga 11 pagi tersebar pada 2 titik. Hal itu dikarenakan pada jalan lokal Tengku Neklam Penerut yang merupakan akses menuju jalan kolektor primer atau jalan utama dan akses menuju sarana pendidikan yang ada pada Desa Lamten. Tambah dengan ukuran jalan yang hanya dapat dilewati oleh 2 mobil. Selain itu, yaitu salah satu faktor lain yang menyebabkan kepadatan semakin tinggi dikarenakan adanya pasar pagi yang tidak menyediakan lahar parkir di sepanjang jalan Tengku Neklam Penerut. Sedangkan permasalahan yang terjadi di titik kedua yaitu di Jalan Soekarno-Hatta terjadi pada simpang rambu lalu lintas. Hal tersebut dikarenakan jalur ini merupakan salah satu jalur utama untuk mengakses jalur ke arah kota. Selain itu, simpang rambu lalu lintas juga terdapat beberapa sarana pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sarana kesehatan, dan kantor pusat pelayanan. Selanjutnya, jika dilihat pada peta persebaran titik kepadatan pada sore hari, persebaran titik hal yang terjadi tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanyalah pergerakan arus yang pada kasus pagi hari masyarakat masuk ke dalam kawasan tujuan, maka pada sore hari masyarakat keluar dari kawasan tujuan menuju asal. Hal yang membedakan lainnya adalah pada Jalan Tengku Neklam Penerut tidak ada lainnya pasar pagi yang menjadi salah satu faktor utama hambatan yang terjadi di kawasan studi. Selanjutnya, jika kita melihat peta persebaran titik kepadatan pada siang hari, yaitu pada pukul 11 hingga 14 siang, terjadi pengurangan intensitas kepadatan kendaraan yang ada di kawasan Lampenerut. Berdasarkan akumulasi dari hasil kuesioner yang telah dilakukan, dari total 40 responden, sebanyak 70% dari seluruh responden mengalami gangguan dan hambatan ketika melewati jalur di sekitar kawasan Lampenerut, sedangkan 30% yang lainnya menyatakan bahwa mereka tidak mengalami gangguan dan hambatan. Salah satu hambatan yang paling banyak dikeluhkan oleh para responden adalah banyaknya jalan berlubang dan jalan yang tidak layak untuk dilewati. Dapat dilihat pada peta, ada beberapa titik persebaran kerusakan jalan yang ada di kawasan studi wilayah Lampenerut. Mengenai kondisi existing jalan, dapat disimpulkan dari hasil kuesioner yang telah dijawab oleh responden, total dari 40 responden menjawab 15 untuk keadaan yang baik saja dan 15 lagi untuk keadaan yang biasa saja. Sisanya menjawab buruk, buruk sekali, dan baik sekali. Dapat disimpulkan dari opini responden bahwa kondisi jalan sudah cukup baik, hanya saja pada masalah pada jalan yang ada pada titik-titik tertentu mengalami gangguan atau kerusakan, sehingga mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Selanjutnya dapat dilihat foto-foto mengenai kondisi existing dari kawasan studi yang saya ambil. Berbicara mengenai kuesioner, maka adapun karakteristik responden yang mengisi kuesioner saya, yaitu berdasarkan usia, yang paling banyak mendominasi yaitu yang berumur 18-23 tahun sebanyak 60%, jenis kelamin laki-laki sebanyak 30% dan perempuan 70%, serta pekerjaan yang paling banyak mendominasi adalah pelajar sebanyak 65% dari 40 responden. Lalu dapat dilihat pada tabel frekuensi perjalanan responden dalam satu minggu paling banyak yaitu sebanyak 20 responden menjawab bahwa mereka melakukan perjalanan setiap hari melalui Jalan Soekarno-Hatta atau sekitar kawasan studi. Adapun fasilitas umum yang berada berdasarkan kondisi existing di kawasan studi,
di antara lain lahan parkir, papan penunjuk arah, lampu jalan, halte, lampu lalu lintas atau apil, akses jalan, dan tempat sampah. Berikut adalah foto berdasarkan kondisi existing yang berada di kawasan studi mengenai fasilitas umum yang tersedia. Selanjutnya, fungsi data karakteristik responden ini diharapkan berguna untuk analisis pengidentifikasian permasalahan terhadap aksesibilitas yang terjadi di kawasan studi melalui berbagai macam sudut pandang sehingga bisa menjadi dasar dari sebuah kesimpulan. Selanjutnya, ada penyebab hambatan aksesibilitas berdasarkan faktor kondisi jalan dan faktor manusia. Berdasarkan faktor kondisi jalan, terdapat 3 masalah utama yang terdapat di kawasan studi. Yang pertama, volume kendaraan yang melebihi kapasitas kemampuan menampung jalan. Yang kedua, lampu lalu lintas yang dipasang cukup banyak dan dalam jarak yang berdekatan. Dan yang ketiga, banyak titik kerusakan jalan yang tersebar. Sedangkan berdasarkan faktor manusia, yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengatur dan memarkirkan kendaraan. Yang kedua, kurangnya rasa peduli dan patuh akan peraturan lalu lintas. Dan yang terakhir, adanya kegiatan pasar tradisional pagi dadakan yang tidak menyediakan lahan parkir. Kesimpulan dan saran, ada pula tujuan dari pembuatan laporan identifikasi ini adalah untuk memperoleh informasi tentang aksesibilitas jalan yang berada di kawasan Lampanarut. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kondisi existing Jalan Soekarno-Hatta kawasan Lampanarut dalam keadaan baik dan masih mampu mendukung aksesibilitas para pengguna jalan di kawasan studi ini. Hanya saja ada beberapa fasilitas umum yang tidak tersedia dan adanya beberapa titik kerusakan jalan yang mampu menjadi potensi utama dalam mengakibatkan hambatan jalan. Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan, ada pula saran yang diberikan oleh para responden pada lembar kuesioner. Salah satu saran atau rekomendasi yang diberikan oleh para responden yaitu responden berharap diadakannya perbaikan jalan dikarenakan banyaknya kerusakan yang terdapat di sepanjang kawasan studi. Lainnya, responden berharap diadakannya perbaikan jalan terutama peningkatan aksesibilitas terhadap pejalan kaki dengan tersedianya pedestrian street dan traffic light untuk penyeberangan juga harus dimaksimalkan. Dan yang terakhir, responden berharap diadakannya perbaikan jalan karena banyak yang menggunakan akses Jalan Soekarno-Hatta sehingga jalan dan fasilitas umum juga harus ditingkatkan kualitasnya. Tidak hanya kualitas namun juga kuantitas untuk mengurangi angka kecelakaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.